kita bicara soal anak muda Bang, di dunia profesional, kalau Abang tadi bicara soal kita sudah harus punya banyak informasi, kita punya banyak relasi dan lain sebagainya. Sebenarnya skill utama yang dibutuhin nih Bang. Utamanya kan Abang di dunia profesional udah lama nih Bang. Udah hampir 11 tahun, udah 14 tahun. Di dunia profesional itu skill dasar yang dibutuhin di semua teman-teman dengan berbagai jurusan ini apa sih Bang? Atau mungkin lebih spesifik nanti kalau Bang Devni bicara soal di industri keuangan syariah. Sebenarnya kalau industri keuangan syariah itu skill apa sih Bang yang dibutuhin? Apakah harus udah langsung pintar mudharabah sama murabah? Boleh Bang. Oke. Jadi teman-teman ya, kalau skill apa nih yang dibutuhkan ketika nanti teman-teman berminat untuk berkecimpung di bidang keuangan syariah? Sebenarnya nggak susah amat sih. Yang pertama, teman-teman harus perbanyak informasi dimanapun teman-teman berada, teman-teman harus memperbanyak informasi. Contoh misalkan gini, teman-teman harus belajar tentang laporan keuangan itu seperti apa sih? Teman-teman bisa gampang sekarang belajar tentang laporan keuangan itu apa? Neraca itu apaan? Rugi laba itu apaan? Tinggal buka aja di internet. Oh, neraca tuh ada apa aja, rugi laba tuh ada apa aja gitu. Jadi mulai dari yang simpel-simpel dulu. Gitu, tentang laporan keuangan seperti itu. Itu kan bisa kita pelajarin kapanpun ya. Terus yang kedua mungkin terkait dengan perencanaan keuangan. Nah, teman-teman juga bisa tuh perencanaan keuangan berbasis syariah gitu. Kalau teman-teman berminat berkecimpung di bidang syariah tuh banyak ya industri di kita ya. Contoh kayak di perbankan syariah. Terus ada asuransi juga. Terus ada lagi terkait untuk perencanaan keuangan berbasis syariah itu juga ada tuh. Jadi konsultan syariah seperti itu. Itu banyak. Terus industri halal. Nah, industri halal. Lagi booming juga tuh. Iya, industri halal. Karena wajib Bang. Karena wajib halal 2024 ini. Nah, yang jomblo harus halal. Sertifikasi halal. Bukan itu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman juga harus punya tuh skill, dan kalau teman-teman berminat untuk jadi wira swasta ya harus berani ya. Harus berani coba gitu. Karena kalau nggak berani coba, ya kapan lagi belajarnya gitu. Terus teman-teman kalau dia dalam bekerja tersebut capek tuh nggak masalah gitu. Jadi bekerja keras lah, kalau kita nggak bisa lebih hebat dari orang lain, kita harus lebih keras kerjanya. Lebih lama kerjanya. Orang bekerja 10 jam, 12 jam gitu. Dan lebih cerdas. Lebih cerdas. Gitu. Karena kalau orang pinter tuh kalah sama orang tekun. Gitu. Orang pinter kalah sama orang tekun. Jadi kita harus lebih tekun daripada orang pinter. Banyak orang pinter tapi malas, akhirnya kalah. Ya, sama orang yang ya biasa-biasa aja tapi rajin dan prosesnya dijalani. Gitu. Berbeda dari industri keuangan syariah, kalau di dunia komunikasi Bang, skillnya apa Bang? Selain bicara Bang. Tadi informasi, betul. Informasi itu penting. Kalau misalnya di komunikasi, sebenarnya nggak cuma di komunikasi ya. Teman-teman bisa jadi sehebat ini, saya rasa Bro Chan juga, Bang Devni juga, itu memang utamanya memang kita harus pintar ngomong. Pintar ngomong itu bukan harus kita pandai cakep ya, kalau bahasa orang Medan, pandai cakep. Tapi pesan apa yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Gitu. Jadi interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain itu dapat pesannya, value-nya dapat. Itu menurut saya basic yang harus teman-teman pelajari. Karena saya ngeliat juga beberapa kawan-kawan saya yang dulu di Fakultas Hukum di Unila, mereka ketika disuruh sidang, ini bingung nih, baca putusan sela, terus kemudian pledoi, terus kemudian ada tuntutan, tuh masih kagok-kagok. Tapi ketika mereka memahami, oh apa yang akan dibaca, terus apa yang akan disampaikan, teman-teman akan dapat belajar. Pesan yang harus disampaikan itu berdasarkan informasi ini, kemudian kita yang hanya menyampaikan apa yang kita sampaikan dari apa informasi kita dapatkan. Itu bagi saya komunikasi. Kedua adalah informasi. Jadi pertama adalah informasi ya. Kemudian kedua adalah cara pandang, paradigma. Itu bagi saya skill. Cara pandang kita memandang dari berbagai sudut sisi ini. Ini ada kamera 1, kamera 2, kamera 3 misalnya kan. Oh ternyata yang kita pandang ini kamera 1 nih misalnya. Ternyata kamera 1 ini nggak fokus sama kita. Gitu kan. Berarti kan kita harus fokus ke kamera 2 atau kamera 3 yang memang sejalan dengan kita. Nah, itu teman-teman harus pelajari. Ini saya dapetin ketika saya ada di perkebunan.
Saya ada di satu wilayah di Sumatera Utara. Ketika itu ada diskusi dengan karyawan lah, teman-teman di serikat. Mereka menyatakan ada berbagai macam permasalahan di kebun. Terus kemudian ada informasi masuk sama saya nih. Oh, ini memang orangnya sering ngasih informasi, ya kan? Dan saya hampir percaya. Saya belum saring. Ternyata ada lagi informasi masuk. Berbeda. Kemudian ada sekitar 3 informasi masuk. Yang saya harus lakukan adalah saya harus memfilter semua. Dan kita harus turun. Kita harus melihat kondisi realnya seperti apa. Informasi boleh nih. Tapi kalau kita nggak turun, kita akan misleading nih, misinformation. Nah, itu yang harus teman-teman pelajarin. Ketika dapat informasi, misalnya dari sosial media, terus kemudian dari internet, atau sekarang lagi booming ChatGPT ya misalnya, ya kan? Itu kan informasi bahaya tuh. Mudah didapatkan atau dari buku-buku. Teman-teman harus pandai-pandai menelaah informasi. Mana yang benar, mana yang tidak benar, itu teman-teman harus bisa filter. Iya. Dan cara saya merubah paradigma atau pandangan saya adalah saya kadang-kadang tenang dulu, terus kemudian cara tenangnya gimana nih? Kadang-kadang nggak bisa tenang nih, harus cepet kan. Itu by proses teman-teman. Iya. By proses. Jam terbang ini bang. Itu jam terbang. Seorang pilot juga bisa menerbangkan tinggi itu juga biasa terbang. Kadang-kadang awalnya pasti gemeteran. Tapi ketika by latihan dia akan terbang. Nah kembali ke tadi bahwa melihat informasi berdasarkan paradigma tadi berdasarkan filter tadi itu sangat penting. Karena informasi yang kita dapat semakin dia clear dengan kondisi lapangan, maka keputusan atau kebijakan yang kita ambil itu berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan. Bukan dari informasi yang kita masukkan. Karena informasi yang kita sampaikan itu, yang kita terima, itu berdasarkan kebutuhan masing-masing nih. Tidak berdasarkan kebutuhan yang ada. Itu kira-kira teman-teman. Ternyata ini skill-skill dari mereka yang sudah menempuh puluhan tahun di BUMN. Buat kita yang baru lulus, baru mulai berpikir berkarir di mana di BUMN dan lain sebagainya, ternyata memang proses itu panjang, skill yang dibutuhkan juga banyak, dan juga tentu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang semata-mata langsung tiba-tiba jadi kan bang ya. Abang mengalami proses ini udah jadi branch manager, sekarang abang PTPN di holding juga udah ngurus itu. Tapi kalau bicara bang soal pencapaian terbesar dari hidup yang sudah dijalanin, mungkin kilas balik nggak cuma hanya sekedar yang di PTPN, tapi mungkin dari semuanya apa yang sudah dialami selama ini yang menurut abang ini adalah pencapaian terbesar dalam hidup gua gitu. Boleh dari Bang Benny dulu atau Bang Devi dulu? Oh, dia tahu dulu nih. Suhunya. Ya, thank you ya, Bang Chan. Jadi kalau pribadi saya sebenarnya untuk pencapaian terbesar ya mungkin bagi teman-teman nggak besar ya, tapi menurut saya sih cukup besar ya. Jadi ketika berhasil mencapai KPI atau target yang ditetapkan oleh manajemen dengan melampauinya gitu di tahun 2021. Jadi memang ketika jadi branch manager juga melampaui target yang telah diberikan oleh manajemen, itu luar biasa karena kita dalam kondisi yang sumber daya yang terbatas dan itu kita mencapai lebih dari 100% dari pencapaian targetnya, bahkan bisa sampai 300% gitu. Jadi dan itu maksudnya ketika kita ditempatkan di satu tempat ya, kita harus profesional dan harus all out gitu, harus dan maksimal. Sungguh-sungguh ya, Sungguh-sungguh gitu, nggak ada pilihan lain, udah di situ udah gitu. Dan menurut saya pencapaian yang seperti itu nggak mudah dilakukan ya, karena memang kita harus menyesuaikan dengan sumber daya yang terbatas. Dan tidak boleh banyak ngeluh gitu, nggak boleh banyak ngeluh dan kita harus kolaborasi dengan teman-teman. Karena ketika kita kerja di manapun ya, itu sebenarnya kuncinya adalah kita komunikasi dengan tim kita. Gitu. Karena kita nggak bisa kerja sendiri.
Yang kerja tim gitu. Ini tim. Kita membangun super tim. Super team, bukan Superman. Bukan Superman gitu. Ya, luar biasa ya Bang pencapaian 2021 Iya, alhamdulillah. tahun pertama BSI atau Iya, BSM? tahun kedua. Oh, tahun kedua Tahun kedua di BSI. di BSI Iya, sudah melakukan pencapaian besar, dan itu kan 2021 baru selesai COVID ya Bang ya. Betul. Selesai COVID. Jadi pencapaian yang luar biasa di dunia profesional yang patut dicontoh teman-teman, bahwa apapun yang kita lakukan dimanapun itu bersungguh-sungguh dan mencapai target itu adalah sebuah kewajiban buat kita, karena kita kalau sudah masuk dalam sesuatu ya memang harus sungguh-sungguh gitu kan ya Bang ya. Betul. Kalau dari Bang Benny Bang, Oke. Kalau saya sebenarnya nggak terlalu banyak achievement ya dalam arti kalau di korporasi ini ada satu. jangan merendah Bang, saya sudah mentok ini Bang. Jadi ada satu momen yang menurut saya itu sebuah achievement bagi anak-anak muda di perkebunan. Ketika itu ada namanya Millennial Innovation Summit 2020. Itu sama Chief Arif juga tuh, Chief Arif Pasif. Jadi sama Pak Erick Thohir dengan kemudian dulu masih ada Pak Budi Gunawan, terus kemudian ada sama Pak Tiko. Kita tempa nih, semua BUMN ditempa untuk menghasilkan satu inovasi. Nah kalau di perkebunan, inovasi yang di perkebunan ini kan spesifik nih. Spesifikasi at the end-nya kita harus hilirisasi produk. Nah, sedangkan kalau kita ngelihat inovasi yang dilakukan oleh teman-teman Telkom, teman-teman PLN, BSI, perbankan yang lain itu sangat luar biasa. Kita jadi awal-awal, ini adalah kita ikut berdasarkan formalitas. Tapi saya yakinkan sama teman-teman, ada beberapa kawan-kawan yang saya melihat mereka punya potensi. Mereka punya potensi untuk bisa minimal masuk ke final, saya bilang. Ternyata dari 10 top 10 itu kita masuk 2. Kemarin itu ada namanya Investani. Yang mungkin bisa kolaborasi sama Investani. Jadi dia semacam crowdfunding. Crowdfunding itu teman-teman kalau bahasa logika crowdfunding itu pembiayaan secara masif, bareng-bareng lah. Jadi modal bareng-bareng, terus kemudian diinvestasikan di tebu, kemudian tebu itu menghasilkan, nanti dia akan profit sharing nih sama teman-teman. Dan pada saat itu, alhamdulillahnya di PTPN tuh dapat namanya second runner up. Second runner up di investasi. Satu lagi, salah satunya the most inovatif. Jadi kita dapat 2 piala. Yang awalnya itu saya juga nggak menduga, tapi ketika Bang Devni bilang kerja by tim, kita yakinkan tim kita atau rekan kita untuk bisa menuju satu titik, maka dengan keyakinan itu kemudian kita pasrahkan sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita yakin, yang penting proses sudah kita lalui, kita berdarah-darah di lapangan, terus kemudian, tapi berdarah-darahnya nggak konyol. Kita punya strategi teman-teman. Kita harus punya strategi. Kita lihat list nih, ternyata lihat listnya yang bagus-bagus. Kita harus bisa masuk dari yang berbeda dari yang orang lain. Ketika itu sudah ada, terus kita harus yakin tadi kita harus cari informasi, terus kemudian kita harus bisa punya paradigma yang bagus, dan ketiga kalau kita komunikasikan yang bagus, maka hasilnya adalah apa yang tidak akan disangka-sangka dan harus yakin. Luar biasa. Ini cerita-ceritanya menarik banget. Saya rasa sih podcast kali ini wajib ditonton sama teman-teman yang baru memulai berkarir di BUMN. Biar tahu ceritanya, biar dapat motivasinya, biar juga teman-teman yang mau masuk di BUMN atau yang baru masuk di BUMN, kan bentar lagi ada rekrut bersama BUMN. Nah, ini saya mengiklankan juga BUMN nih, Pak Erick Thohir, kalau mau masuk boleh lah, masih kosong. Gitu. Jadi menarik juga ini cerita-cerita seperti ini buat jadi motivasi anak muda, buat mereka yang baru memulai berkarir atau baru berkarir dan sudah mulai loyo, kayaknya ini bukan passion gua, bukan semangat gua. Tadi udah sempat disinggung di obrolan kita bahwa passion itu akan ketemu waktunya gitu, tapi ketika ada kesempatan di depan mata, ya itu yang diambil. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah ketemu sama 2 tokoh muda hebat yang insya Allah 5 tahun lagi lah ya Bang ya. Kita akan melihat abang-abang ini memimpin di BUMN kita, karena tentu perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara harus dipimpin oleh orang yang berkompeten, yang juga punya pengalaman yang jauh
luar biasa dan tentu punya kepedulian yang besar juga terhadap bangsa dan umat. Dan Insya kami Allah, titipkan insya itu Allah. Bang, semoga kita ketemu lagi nanti. Mungkin ada podcast sesi kedua tapi dengan kondisi yang berbeda. Bang. Waduh, Rabu oke. Hijrahnya udah penuh dengan sponsor. Mungkin salah satunya dari PTPN sama BSI. Siap. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah terima kasih Bang Beni, Bang Devni, tokoh dua muda ini inspiratif. Saya sering ngobrol sama beliau dan alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir. Sekali lagi mohon maaf Bang, kalau memang masih banyak kekurangan dari podcast ini. Abang menjadi tikus percobaan, mohon maaf. Tidak usah yang berterima kasih. Ini kami dari tadi tuh deg-degan apakah nanti takutnya abang berdua jadi kecewa sama persiapan kami. Tapi insya Allah ini podcastnya kami rencanakan dengan sematang-matangnya dan insya Allah semoga podcast ini berlanjut Bang. Karena harapan kami bahwa syiar ekonomi syariah itu harus ngikutin zaman. Yes. Mungkin kalau kemarin-kemarin itu adanya di kelas-kelas, tempat-tempat elit dan lain sebagainya. Mungkin kita udah mulai masuk ke tempat-tempat yang nggak bisa diakses, yaitu udah masuk mulai ke kamar-kamar masing-masing orang. Dengan cara apa? Di sosial media. Ketika orang lagi tidur, mereka mau ngantuk, tapi baca-baca, ternyata ketemu Rabu Hijrah, terinspirasilah mereka terhadap ekonomi syariah. Kami mau masuk ke ranah sana, doain kami Bang, semoga konsisten. Amin. Sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast Rabu Hijrah, semoga bermanfaat. Semoga podcast Rabu Hijrah juga bisa memberi inspirasi untuk teman-teman, utamanya anak muda. Terima kasih, sampai jumpa kembali di podcast Rabu Hijrah episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Terima kasih, Beni. Terima kasih. Terima kasih Mas Boya. Terima kasih Om.